Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham grup karya. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima ADI, keenam PTPP, ketujuh JSMR, dan terakhir PPRE. Langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 4,00% ke harga 182. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WG juga hari Jumat itu kembali diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WG berpotensi juga akan lanjut naik. Targetnya uji 185-186, dan kalau mampu breakout 190 itu potensinya uptrend ya. Jadi apakah menarik untuk WG? WG menarik, cuman harga sekarang udah terlalu dekat dengan resisten, jadi nggak direkomendasikan untuk beli. Kenapa? Karena jauh dari support, takutnya dia balik ke arah dulu dan masih konsolidasi. Karena ini kan belum pasti. Bisa aja dia naik sebentar ke 185 terus turun lagi, konsol lagi di bawah. Karena volumenya juga belum terlihat yang signifikan. Tinggal nunggu lihat nanti dia break 190, volumenya meningkat nggak? Kalau meningkat ya bisa valid. Kalau dilihat EMA CD-nya sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan ini naik, sahamnya turun candle-nya. Jadi ada bullish divergence. Ya, indikator naik, saham turun. Tapi konfirmasinya kalau ditarik dari Januari 2021 itu harus breakout 190. Kalau dia lewat 190 itu indikasinya akan reversal ya. Tapi ini ada peluang reversal untuk WG. Kalau dilihat EMA 60-nya pas hari Jumat kesentuh terus turun. Ya hari Senin, hari Selasa kalau WG bisa break 185 itu menarik. Jadi seperti itu. Untuk WG langsung saja ke saham kedua. Ada Witon yang di hari Jumat ditutup menguat 4,58% ke harga 228. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Witon walaupun didistribusi dia naik ya. Jadi kemana arahnya? Untuk Witon arahnya 240. Potensi besar bisa sampai minggu depan ya. Dia rebound itu peluang sampai. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Ya masih bisa. Di area 220, 228 ya memang agak tinggi 228, tapi ya toleransinya masih sama ya. Cut loss-nya 5%, reward-nya 5%. Ya 1/1 lah. Kalau dikasih merah dulu, nah itu menarik tuh. Di dekat 224, 220 itu spek buy aja. Kemungkinan besar itu dipertahankan karena kenapa? Support 220 dipertahankan karena EMA CD-nya sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan volume meningkat. 4 hari dia meningkat, jadi ya harusnya dijaga lah 220. Dan potensi besar memang Witon lanjut naik, targetnya 240 terdekat, dan bisa sampai uji trendline downtrendnya ini di 244 sampai 250. Mungkin sampai juga 250 untuk Witon minggu depan. Jadi seperti itu. Untuk Witon langsung saja ke saham ketiga. Ada WSKT yang di hari Jumat ditutup menguat 5,21% ke harga 605. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSKT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WSKT ini yang waktu itu saya buat ya. Pokoknya kalau dia jebol 520 jual. Tapi itu untuk target swing trade. Mungkin nggak dalam seminggu, bisa jadi. Tapi ya harus tetap hot selama di area trading plan. Tapi kalau misalnya sudah profit di 78% dan dia turun lagi sisa profit 4%, ya lebih baik realisasikan ya. Kuncinya seperti itu. Saya biasanya kalau profit saya hilang 50%, misalnya saya profit 8%, terus dia turun ke 4%, saya nggak peduli, saya realisasikan. Entah habis itu dia naik, saya nggak peduli ya. Yang saya jaga dia turun, takutnya turun, itu aja. Dan nggak ada penyesalan. Saya TP terus dia naik melambung tinggi, ya udah. Berarti memang nggak rezekinya di situ. Jadi saya lebih suka menyelamatkan profit dengan ya ada strategi saya. Ya biasanya 50% turun profit saya, ya saya TP. Kalau di bawah 2%, ya 1%. Atau BP saya jual. Kalau lihat ada indikasi ya, pas jam market memang ada buangan. Itu lagi yang menjadi indikator saya.
nggak selalu dia turun 50% saya jual, tapi lihat memang ada indikasi jualan nggak. Kalau ada jualan ya saya exit. Jadi seperti itu ya. Untuk WSKT potensi besar juga minggu depan itu naik, targetnya semoga bisa sampai 640 terdekat dan bisa menguji resisten neckline-nya di 680. Jadi seperti itu. Untuk WSKT ini ada indikasi juga reversal, tapi ya baru konsolidasi ya. Reversalnya memang konfirmasinya itu di atas 680. Kalau dia break ke 680 uptrend. Seperti itu. Untuk WSKT langsung saja ke saham keempat. Ada Wika yang di hari Jumat ditutup menguat 9,35% ke harga 1110. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WK diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WK akhirnya juga bertahan di atas 1000, sempat nyentuh hari Kamis, terus Jumatnya dia rebound. Jadi kemana arahnya? Arah WK itu ke 1160, 1170 sampai 1200. Jadi apakah WK ini sudah potensi reversal, potensi besar, tinggal nunggu konfirmasinya break 1160 itu lanjut uptrend, targetnya bahkan bisa ke 1400 dan ada indikasi double bottom. Baru indikasi, belum pasti ya. Kuncinya nih, kalau dia gagal 1170 ya Bapak Ibu jaga di bawah lagi di area 1060 sampai 1020. Ya, karena bisa jadi juga untuk WK ini malah masih konsolidasi di range harga supportnya 1000 dan resistennya 1160. Jadi naik turunnya sekitar 5-6% ya, itu masih wajar lah ya. Memang saham-saham seperti itu ada yang naiknya dari support resisten 3%, ada yang 5%, ada yang 7, ada yang 10. Nah, kalau untuk WK ini di 5-6%. Ini kan terlihat nih area konsolidasinya. Jadi seperti itu. Untuk WK belum bisa spekulasi buy juga karena jauh dari support. Ya kalaupun yang nekat ya bisa aja. Namanya kejar harga juga bisa profit. Cuman ya harus hitung juga risknya. Risknya yang penting trading itu tahu risknya. Semakin kecil risknya itu jadi semakin aman. Semakin juga tega cut loss. Kalau misalnya beli di 110 turun ke 1000 itu kan 11%, rela nggak cut loss? Apalagi turun 12%, biasanya pasti nggak rela. Apalagi dana-dana besar, apalagi lamsam 1 RDN dibelikan WK. Nah itu biasanya kan FOMO, lihat naik dia pikir besoknya bisa lanjut. Ya bisa aja lanjut, cuman ya itu risk. Di perusahaan, di bank juga kan ada nggak ada profit management? Nggak ada, yang pastinya ada risk management. Ya, bagian yang mengendalikan, mengelola resiko. Itu yang paling penting tuh resiko tahu dulu. Kalau sudah tahu resikonya ya atur aja. Kalau siap boleh beli. Jadi seperti itu ya untuk WK, wait and see aja dulu. Ketinggalan. Kalau kemarin Bapak Ibu beli itu pas dia area supportnya ini di 1000 ya itu. Memang itu area beli. Ya tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 1000. Berarti dia fast breakout. Ini kan berarti dia confirm breakout seperti itu. Untuk WK langsung saja ke saham kelima. Ada ADI yang di hari Jumat ditutup menguat 4,43% ke harga 825. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, ADI sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ADI gimana? ADI bagus juga. Dia sudah break ke 800. Jadi potensi besar ADI konsolidasinya di atas, bukan di bawah ya. Karena berhasil breakout. Jadi kemana arah ADI minggu depan? 900 sampai 930-nya ini. Dia akan uji area ini. Dan apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau Bapak Ibu nekat, cut loss saja kalau dia tutupannya di bawah 900. Udah itu aja. Jadi cut loss-nya sekitar 4%. Target profitnya kemana? 900. Jadi risk reward-nya juga menarik nih. Kan bisa dibilang nih valid breakout. Cuman ya namanya market bisa aja di luar skenario dia balik arah lagi kan. Ada sentimen nggak bagus ya bisa. Tapi kalau benar-benar valid, nah ini risk reward-nya. Nggak usah 750 Bapak Ibu, pokoknya jebol 800 jual aja di 780 atau 775 lah. Tuh 6%, rewardnya ini 930, 12%, jadi 1/2. Kalau ke 900 risk rewardnya 1/1,5. Jadi ini menarik nggak? Menarik, masih bisa. Apalagi kalau dia open market merah sedikit dibeli, ya udah nekat aja, nggak usah mikir takut turun lebih dalam. Yang penting Bapak Ibu itu tahu harga Bapak Ibu cut loss. Namanya saham itu ya dalam satu hari ada naik ada turun.
Tapi kan sebagai trader itu sudah punya trading plan. Jadi mau dia naik turun, yang penting nggak nyentuh harga cut loss, tetap di hold. Udah. Jadi seperti itu ya. Untuk Adi minggu depan tetap arahnya ke atas, kalaupun koreksi kecil harusnya ya bertahan tetap di atas 800. Langsung saja ke saham ke-6. Ada PTPP yang di hari Jumat ditutup menguat 9% ke harga 1090. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, PTPP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP juga sudah terkonfirmasi sepertinya ya. Ada indikasi confirm breakout. Jadi memang support kuatnya itu ada di 1000. Tapi nggak usah pakai itu dulu kejauhan. Kalau cut loss 1030 cut loss saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi di bawah 1000 bisa juga. Tapi ini neckline-nya sepertinya sudah di confirm breakout. Neckline double bottom-nya. Ini kan double bottom nih indikasinya, dan ini neckline-nya. Nah, ini di breakout, dan trendline downtrend dari Desember 2021 juga sudah di breakout. Arahnya kemana? Arahnya uptrend. Ya, kalau nekat beli harga sekarang bisa nggak ya? Bisa aja. Cut loss saja kalau dia jebol 1040. Jadi cut lossnya sekitar 6%. Target profit kemana? Target profit 1200 terdekat. Habis itu baru ke 1300. Nih ya, targetnya terdekatnya 1200 dulu aja. Gak usah tinggi-tinggi. Nah, area ini 1200 sampai 1230. Area ini di breakout, udah tuh lanjut. Dan indikasi bisa jadi double bottom juga, tapi di time frame yang lebih lebar, setahun. Jadi ya mungkin aja dia bisa balik setahun ke atas nih kalau terkonfirmasi double bottom nantinya ya. Ini belum pasti. Sebagai trader ya kita harus bereaksi saat market jalan. Gimana respon market ya kita harus bereaksi. Bahkan bisa ke 1800 nih kalau confirm breakout. Cuman itu masih jauh prosesnya dan belum pasti juga. Kalau terdekatnya aja dulu Bapak Ibu targetkan 1200 sampai 1300 target kenaikannya. Atau area konsolidasinya ini bisa tarik seperti ini juga nih. Ya kan pas tuh 1200 potensi besar sampai PTPP ya. Karena volume juga meningkat signifikan. Jadi sinyalnya ini bagus. Kalaupun merah-merah dikit ya nggak masalah. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi di bawah 1000 cut loss ya bisa juga sekitar 11%. Seperti itu. Untuk PTPP, langsung saja ke saham ke-7 ada JSMR yang di hari Jumat ditutup di harga 3.700 sama harga penutupan hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, JSMR sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JSMR juga sepertinya valid breakout. Jadi, apakah ini aman? Menurut saya juga aman. Kalaupun dia koreksi, ya itu kesempatan beli. Nggak usah di 3.500 kejauhan. Bapak Ibu tarik ini aja langsung. 3.600. Harusnya kalaupun dia merah dikit aja 3.600 dan rebound lagi. Dan area konsolidasinya itu 3.600 support dan resistennya 3.800. Kalau dia break 3.800 itu terkonfirmasi bisa strong bullish ya. Karena kenapa? Karena lihat volume juga meningkat signifikan dan saat koreksi volumenya kecil dan MACD-nya juga sudut kemiringannya lebih 45 derajat. Jadi sepertinya JSMR akan lanjut uptrend. Seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PPRE yang hari Jumat ditutup menguat 8,58% ke harga 177. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, PPRE diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PPRE juga sudah lama nggak terlihat ya. Apakah ini saham repo? Karena kelihatannya pergerakannya di maintenance ya. Tapi ya nggak tahu juga karena saya memang nggak mengikuti. Tapi ini kan terlihat nih, volumenya rapi, terus muncul naik. Ya kalau mau coba trading di sini ya yang penting punya trading plan itu aja. Mau sahamnya repo, tapi saya biasanya saya hindari ya untuk saya simpan kalau itu saham repo. Tapi kalau nggak ya nggak masalah juga, atur aja bagaimana strateginya ya. Kalau dilihat ini memang dia terkonfirmasi breakout dari resisten 170 itu resisten konsolidasinya ya. Ini yang saya curigai itu volumenya ini rapi nih. Nah, kan baru ditarik naik volume besar. Nah, itu rawan karena bentuknya seperti sisir ya. Biasanya saham yang volumenya di maintenance rapi seperti ini itu saham repo. Cuman saya nggak tahu juga apakah saham indikasi lain juga bisa ya. Cuma saya hindari daripada PPRE ya, saya lebih mending WG, Witon, WSKT, Wika, Adi, PTPP itu lebih berpotensi lebih bagus daripada PPRE. Tapi kan namanya trader ya
kalau dia suka PPRE nggak masalah juga, karena bisa tetap profit di saham apapun. Yang penting punya strategi dan trading plan. Jadi seperti itu. Untuk target kenaikannya ya bisa ke 185 terdekat dan 196 ya. Kalau bisa perubahan fraksi harga 200 itu lebih menarik untuk PPRE. Tapi ini volumenya meningkat ya. Cuman saya nggak pernah memperhatikan kalau PPRE. Jadi nggak tahu pergerakannya. Jadi seperti itu untuk PPRE. Cukup sampai di sini untuk grup karya, dan semoga channel Borneo Trader ini bermanfaat, dan apabila bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung membuat trading plan, bingung memilih saham, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti setiap hari saya kasih rekomendasi saham beserta chartnya dan juga trading plannya. Tinggal ikutin, dan juga free konsultasi portofolio, dan akan diulas kembali di grup pergerakan keesokannya saham-saham yang direkomendasikan hari itu. Dan bagi Bapak Ibu yang mencoba belajar scalping, saya akan adakan kelas juga di tanggal 20 Maret minggu depan. Saya akan ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, end of day, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham scalping. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.